Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Untuk itu saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum mulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Kurnia Dini, Hadir, Pak. Asrul, Hadir, Pak. Hasan. Hadir, Pak. Jadi sebelum kita masuk ke materi, pertama saya akan merefresh kembali atau mengulang kembali materi yang minggu lalu telah kita bawakan. Untuk itu ada yang bisa mengulang materi tentang keanekaragaman hayati minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Asrul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Pak. Jadi yang saya ingat minggu lalu itu keanekaragaman hayati terbagi menjadi dua, yaitu keanekaragaman flora dan fauna. Ya. Keanekaragaman itu sendiri adalah banyaknya varietas atau banyaknya jenis makhluk hidup yang menempati suatu ekosistem atau lingkungan, Pak. Ya. Gitu ya, Pak. Nah itu ya, bagus sekali untuk Ananda Asrul ya. Mungkin ada dari anak-anak yang mau menambahkan. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin menambahkan, kita aplaus dulu kepada Ananda Asrul. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan prinsip klasifikasi berdasarkan hasil diskusi dengan cepat. Yang kedua itu peserta didik diharapkan mampu menentukan macam-macam klasifikasi berdasarkan literasi dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menguraikan fungsi klasifikasi berdasarkan literasi dengan benar. Langsung saja masuk ke materi. Klasifikasi merupakan suatu cara sistematis yang mempelajari suatu objek, misalnya itu makhluk dalam memperhatikan persamaan dan perbedaan ciri sifat yang tampak. Dalam klasifikasi diperlukan suatu metode penamaan sehingga objek dapat disederhanakan. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Taksonomi dapat dimanfaatkan untuk memahami arti keanekaragaman yang ada pada masa lalu dan masa sekarang. Secara umum, klasifikasi dapat diartikan sebagai proses menggolong-golongkan suatu aturan tertentu. Klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan dalam ciri, morfologi, anatomi, fisiologi, dan tingkah laku. Persamaan dan perbedaan ini dapat dijumpai pada tingkat spesies, genus, dan famili, dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan habitatnya. Tujuan dilakukannya klasifikasi untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, serta mempelajari evolusi makhluk hidup dan atas dasar kekerabatannya. Selanjutnya, Bapak akan membagi beberapa kelompok. Untuk itu, saya persilakan ketua kelas untuk membagi kelompok. Oke, baik anak-anak, saya persilahkan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu saya persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami laksanakan. Di diskusi kami membahas mengenai ragam klasifikasi makhluk hidup dan prinsip-prinsipnya. Sistem klasifikasi dapat digolongkan menjadi 3 golongan atau kelompok, yaitu sistem alami, sistem buatan, sistem filogenik. Sistem klasifikasi alami. Pertama, klasifikasinya sistem alami. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa klasifikasi pada dasarnya berpijak pada adanya persamaan. Hal ini dapat kita ketahui dengan mengamati makhluk hidup secara morfologi. Misalnya kita mengamati binatang kucing, anjing, sapi, kuda, dan harimau. Demikian juga klasifikasi sistem buatan berpijak pada persamaan morfologi, anatomi, serta leluhur mereka. Klasifikasi sistem buatan dibandingkan sistem klasifikasi alami, buatan lebih baik karena lebih sempurna dan mudah dipahami apabila dibandingkan sistem klasifikasi sebelumnya. Klasifikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl von Linné yang dikenal juga dengan Carolus Linnaeus, seorang ahli botani berkebangsaan Swedia. Sekian Pak hasil diskusi kelompok 1. Baik, ya, presentasi yang sangat baik dari kelompok pertama, kita beri aplaus dulu. Mungkin dari kelompok yang lainnya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 saya persilahkan. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom yang sering digunakan merupakan cara pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu monera, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sekian dari kelompok kami. Ya, presentasi yang sangat baik dari kelompok 2. Kita aplaus lagi. Mungkin dari kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya, jika tidak ada, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Bapak akan membagikan tugas kepada setiap kelompok untuk membuat mind mapping. Untuk itu, saya persilakan ketua kelas untuk membagikan kertas. Saya persilakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan tugas mind mappingnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mimap yang telah Bapak berikan kepada kami. Di sini judul mimapnya itu fungsi klasifikasi makhluk hidup. Fungsi klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu pertama, untuk mempermudah kita mempelajari organismenya atau makhluk hidupnya. Yang kedua, untuk membandingkan antara satu organisme dengan organisme lainnya. Dan untuk yang ketiga itu berfungsi untuk mempelajari atau semacam identifikasi lah pada makhluk hidupnya. Di sini Pak ada 3 poin yang kami
terapkan pada MIMEP ini. Sekian untuk presentasi MIMEP kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita close dulu untuk kelompok pertama. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan main mappingnya. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai fungsi dari klasifikasi. Tujuan klasifikasi untuk pembentukan kelompok-kelompok makhluk hidup seperti yang tertera pada mapping kami, dengan cara mencari kesamaan ciri atau sifat organisme yang ada. Klasifikasi makhluk hidup sudah dilakukan pada zaman prasejarah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita close dulu kepada kelompok 2. Akhirnya pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan evaluasi berupa tes tertulis untuk menyiapkan kertas selembar. Sudah habis, saya persilakan kota kelas untuk mengumpulkan. Materi pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan, Ananda Hasrul. Baik, sesuai dengan diskusi dan MIMEP setelah Bapak berikan kepada kami, saya akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu klasifikasi adalah suatu cara atau sistem yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan makhluk hidup berdasarkan ciri, morfologinya, anatominya, maupun keturunannya, untuk bagaimana makhluk hidup ini dapat dipelajari, dapat dibandingkan, dan dapat diklasifikasikan, Pak. Ya. Kita beri aplaus kepada Ananda Hasrul. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan dan unit tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan hakikat tingkatannya, mulai dari tingkatan yang lebih kecil hingga ke tingkatan yang lebih besar. Tingkatan yang tertinggi hingga terendah itu ada kingdom, divisi atau flume, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Materi pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai virus. Jadi saya harap untuk anak-anak untuk mempelajari dan membaca tentang materi virus tersebut. Kelas pada hari ini saya berikan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita bubar. Saya persilakan ketua kelas. Baik, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian kelas hari ini, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.